Halo teman-teman, balik lagi sama Awan Putih ya. Tidak terasa sudah 8 hari, hampir 9 hari saya tidak upload. Gimana ya, akhir tahun tuh bukannya malah ini, malah kerjaan numpuk banget. Jadi sebenarnya saya udah prepare beberapa video yang tinggal ngedit kemudian upload pada waktu itu. Entah itu yang sebelumnya saya ngikut yang gym selection Ferrari, kemudian ada juga yang di event Christmas dan lain-lain sebagainya lah. Cuman untuk sekarang kalau saya upload itu udah nggak relevan lagi, udah nggak apa ya, udah nggak relate untuk hari ini gitu. Jadi saya putuskan untuk ya udah itu jadi ya gitu dah, jadi nggak kepake gitu videonya. Cuman akhirnya saya putuskan untuk ya udah kita mulai start untuk sesuatu yang relate untuk hari ini, yaitu gym selection water ya. Saya ngambilnya water seperti yang saya bilang dari kemarin ya. Saya tetap konsisten di flying, water sama VRI. Oh, yang ke VRI kemarin tuh saya masuknya di 4 besar ya, sampai semifinal, nggak sampai final udah KO ya, sesusah itu. Ini saya juga targetnya sama sih, 8 besar aja. Udah masuk 8 besar sebenarnya di hari ini. Ini kan hari Sabtu ya, ini. Battle hari Sabtu, masuk di 8 besar, nanti malam jam 2 itu semifinal. Quarter final, semifinal, kemudian final kalau misalkan lolos. Cuman ya saya nggak begitu yakin, soalnya tadi ngintip-ngintip sedikit itu banyak yang bukannya udah ngeri-ngeri ya, ada Palkia Ratakaran kayak gitu, dan saya core-nya di sini tuh kayak yang damager cuma Gyarados, sisanya tuh support tanky kayak gitu ya saya mainnya. Yang nggak tahu lah, kejauh ini work aja sih, tapi nggak tahu ya kedepannya kayak gimana ya, kita lihat lah. Sama saya mau sharing sedikit ya, strategi yang saya pakai itu lebih ke arah saya main toxic. Jadi beberapa Pokemon saya itu pasti pakai toxic ya, entah itu toxic spike atau toxic yang bener-bener toxic ya, intinya ngeracunin lawannya. Kemudian buat akhirnya saya pakai Endeavor Mudkip kayak gitu. Cuma strategi ini ya sering gagal juga ya, karena nggak mungkin musuhnya juga diem-diem aja stay aja saya Endeavor kan. Cuman ya beberapa kali itu kayak bekerja gitu ya. Intinya kalau misalkan musuhnya pakai support tanky, saya bisa ngelawannya pakai Quasire ya. Quasire saya bisa nyicil pakai Infestation, dan itu di sekitar 3 turn itu biasanya udah mati. Kalau misalkan udah rencana 2 tahap ini gagal, itu biasanya langsung last bossnya saya pakai Gyarados kayak gitu. Jadi kalau misalkan 3 tahap ini gagal semua buat lawan musuh, ya udah saya kalah kayak gitu intinya. Cuman sejauh ini beberapa kali ya lebih banyak menangnya, untungnya, berarti otomatis strateginya lumayan jalan. Kayak di sini kalau musuhnya nyerang kan saya pakai Endeavor, dan karena musuhnya udah kena status toxic pasti mati kayak gitu, langsung suren ya. Nah, sayangnya ini nggak selalu berhasil, terutama untuk orang-orang yang udah tahu strateginya nih, pasti ngindarin kayak gitu. Ini untuk yang pertama saya toxic spike karena musuhnya sama ya, tipe toxic, nggak bisa kita racun. Toxic spike, kemudian karena dia ngeluarin si Kyogre, saya pakai toxic ya, dengan harapan langsung kena. Nah, udah kena status kayak gini saya lumayan lumayan aman. Oke, saya bisa pindah kayaknya. Oke, salah ya. Langsung pindah aja, nggak pakai Baton Pass. Saya salah tadi. Oke, nggak masalah. Tadi si Toxic Spike-nya kurang satu layer. Oh ya, kalau 1 layer doang Toxic Spike itu cuma ngasih poison ya. Damage-nya itu kayak konstan. Misalkan turn ini mengurangi 100, nanti kedepannya bakal 100 terus. Tapi kalau Badly Poison, di mana Toxic Spike-nya 2 layer itu tiap turn itu damage pengurangan darahnya akan semakin sakit. Jadi misalkan 100 tambah lagi jadi 200 atau 300 sekian kayak gitu. Jadi bertahap terus. Jadi Badly Poison itu sangat berbahaya ya. Kayak gitu. Oke, di sini musuhnya pakai Green Ninja. Saya kurang awas sebenarnya ini. Ternyata dia cuma levelnya tuh level 1. Tahu gitu saya langsung pakai attacker aja nih, nggak usah yang pakai cara kayak gini. Tapi ya udahlah, udah kejadian. Coba dimatiin aja. Terus kan dia naruh spike tuh, itu juga lumayan ngeganggu sebenarnya. Nanti saya rencananya bakal ngedevok pakai Tapu Fini. Oke, saya mau numbalin ini sebenarnya, cuman aman lah. Recover nggak sih? Recover dulu, jaga darah ya, jaga darah dulu. Karena dia kayaknya nggak bisa ngedamage kita juga. Oh ya, kita diikat ya, jadi nggak bisa pindah. Bisanya pakai Baton Pass. Kita bisa pindah ke Vini karena Vini itu ability-nya
Misty Surge ya. Jadi kita nggak bisa ditoksik pada giliran tadi. Cuman karena saya devoke ya, saya sengaja devoke buat ngindarin ini spike yang ditaruh sama Greninja tadi. Ganggu teman-teman ya. Even kayak hal kecil tapi itu ganggu banget sebenarnya kalau kita gonta-ganti mainnya. Oke, di sini saya berusaha ngestall ya, ngejaga darah juga sama ngestall sambil nyicilin semoga Kyogre-nya mati lama-lama kayak gitu. Oke, saya mau pindah lagi ya. Kalau musuh yang tanky gini, saya lebih pede pakai kuasa air ya. Saya trap, kemudian coba saya sleep. Jadi dia tuh tidur posisinya, terus darahnya berkurang terus kayak gitu rencananya. Dan saya punya rest, jadi aman aja kalau saya kena poison kayak gitu. Oke, kita rest ya. Kayaknya dia mikir deh nggak bisa pindah juga. Decisionnya bagus dia nge-heal, jadi nggak langsung mati gitu maksudnya. Oke, kita coba ulangi pola yang sama ya. Kita ikat lagi. Dia pindah. Cuman nggak masalah, kita bisa ngurangin darahnya si Kyogre. Cuman di sini saya pindah. Kalau nggak pindah saya bakal mati soalnya sama serangan si Kyogre. Itu pemikiran saya ya. Saya kurang tahu soalnya dia itu build-nya kayak mana, damage-nya seberapa. Jadi jaga-jaga aja ya. Nanti lama-lama kalau misalkan kita stall terus, saya yakin Kyogre juga bakal mati kayak gitu. Kita pakai strategi yang sama ya. Kita tidurin lagi. Pinter dia ya. Oke, kita rest buat nyembuhin status sama nyembuhin darah ya. Dan rest ini kayaknya cuma sekitar 1 atau 2 turn udah wake up kitanya. Jadi menguntungkan sih. Oke, musuhnya posisinya tidur sama ketrap. Jadi kita lebih aman. Kita wake up juga harusnya. Oke, kita bisa. Nah, di sini Kyogre-nya harusnya mati. Oke, udah satu musuh yang mengerikan udah hilang ya. Oke, ini juga ngeri sebenarnya, cuman kita yawn aja biar dia tidur. Oke, tidur harusnya. Kita tinggal matiin. Pakai investation ya, harusnya dia kecicil dalam 3 ronde harusnya mati sih. Satu lagi mati di sini. Oke, mati. Cuman musuhnya pasang spike lagi, cuman nggak masalah lah. Kita trap lagi. Tadi saya kayaknya ngitung dia udah recover berapa ya? 3 kali apa ya? Berarti bentar lagi recovernya harusnya habis. Oke, kita bisa toxic di sini. Kita bisa rest ya. Oke, mati, tinggal 2 kemudian lawan. Kita bisa infestation. Kita ikat. Kita pakai metode yang sama ya buat ngalahin musuh yang tanky kayak gini nih. Kita tidurin pakai yawn, kemudian kita rest. Oke, agak membosankan ya memang battle-nya, cuman ya kayak gini gimana? Saya belum punya. Oh ya, saya udah punya batu mega untuk Palkia ya. Jadi saya punya origin Palkia. Kurangnya tuh nasty plot sebenarnya. Jadi kalau udah punya nasty plot origin Palkia, kemudian saya nanti bakal proper build ya. Saya juga bakal bikin Lapras water absorb, dimana nanti bakal kepake di double battle rencana saya ya. Jadi pakai serve origin Palkia sama partnernya itu water absorb siapa Lapras. Jadi bakal saling nge-heal kayak gitu rencananya. Kalau sekarang saya pakai seadanya dulu, nanti juga bakal saya upload ya untuk double battle. Even saat ini saya masih kalah menang tuh, belum yang konsisten banget. Cuman target saya nanti coba bisa hit 800 poin dulu ya. Soalnya saya kemarin juga dapat footage dari temen ya, dari Bang ZX. Dia pakai strategi Perisong Gengar ya. Dimana kalau misalkan nggak ngerti ini bakal kebantai banget. Cuman kalau sebenarnya kalau misalkan paham, karena teranya kita bebas ya, kita bisa kayak Terra Ghost terus mundur. Cuman ya annoying juga sih, kita kan harus switch gonta-ganti Pokemon juga masalahnya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau sih pakai Perisong, salah satu opsi yang bukan lumayan ya, bagus gitu dipakai buat double battle. Even kalian mainnya hyper attack juga boleh kayak gitu, main area langsung serang aja. Toh faktanya banyak terrain yang bisa ngebantu, kan random terrain ya. Ya gitulah, coba strateginya seperti apa, banyak yang bisa dipakai lah ya. Nanti coba buat opsi aja kayak gitu. Oke, di sini saya 3 kali ketemu lawan yang sama. Ini mungkin karena udah hampir jamnya berakhir ya, jam battlenya berakhir tuh kayak pada nge-push point ya. Ya saya juga sih. Kalau saya ngabisin ini masih ada chance buat battle dulu. Nanti kalau misalkan nanggung gitu, biasanya saya baru bakar kristal gitu ya, biar masuk
dua besar, tiga besar kayak gitulah. Soalnya hadiahnya si plate kan kalau misalkan masuk rank kan lumayan gitu target saya. Kalau nanti at least tuh gini, misalkan nanti pas quarter finalnya saya ngantuk ternyata dan nggak bisa ikutan tuh, dari situ juga masih bisa dapat hadiahnya kayak gitu pemikiran saya ya. Cuma nanti ya semoga lah pakai alarm terus ternyata bisa melek dan battle, ya battle aja kayak gitu, sesimpel itu aja gitu. Kita for fun aja, nggak ada yang kompe guys. Ya gimana ya, ya pokoknya gitulah, seru-seruan aja. Nah kayak di sini pakai cara yang sama tetap ya, kalian bisa lihat. Cuman saya nggak yakin kalau si Quasar saya bisa nahan satu serangan Kyogre sebenarnya. Jadi dan di sini timingnya rada buruk ya. Kalau saya lihat ya, kayak si Kyogre-nya masih hidup. Jadi ya Endeavor sih kalau bisa. Ini musuhnya salah sebenarnya, langsung nyerang aja saya mati. Soalnya darah saya tadi tuh udah kecicil. Jadi sesnya gak bakal aktif kayak gitu ya. Di sini pas saya pakai Gyarados dengan harapan bisa mengembalikan keadaan si Gyarados ya. Karena saya bigil rada kayaknya musuhnya nyerah deh ini teman-teman ya. Ini berbeda nih musuhnya nih. Beda nih, ini fix. Dia pakai skin soalnya. Oke, dan dia belum tahu strategi saya yang ini nih. Oke, kita ke Mudkip. Kita pakai Endeavor. Tuh kan? Kita dapetin si Kyogre. Nice, langsung nyerah dia. Oke, lagi. Oke, ketemu orang yang sama. Dan kalau udah tadi kejadian kayak gitu, harusnya cara yang sama nggak bakal bekerja tuh kan? Dia langsung hindarin, tapi saya coba Toxic Spike aja. Nanti kalau Kyogre-nya balik, itu at least tetap keracunan gitu niatnya. Oke, kita taruh satu lagi. Spike. Apa kita di Dragon Tail ya? Nggak tahu juga nih. Decision dari lawan apa. Oke, Dragon Dance. Dia kayaknya power up ya. Cuman saya nggak takut karena saya punya unaware Pokemon. Jadi nanti yang bawa red card juga ada, jadi lebih aman. Oke, tuh dia malah udah mati duluan. Sementara kayaknya gitu dulu teman-teman ya. Makasih udah tonton. Bye bye. Lanjut besok ya.